Halo Bedikers, siapa yang tak mengenal sosok tokoh bangsa satu ini? Namanya cukup terkenal di kalangan militer hingga dunia politik. Namun sayangnya, sosok ini termasuk salah satu jenderal yang tak berjaya di zaman Orde Baru. Siapa lagi kalau bukan Bapak Agung Gumelar? Lantas mengapa dia disebut tak berjaya pada masa Orde Baru? Mari kita bongkar. Agung Gumelar lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat 17 Desember 1945. Agung dikenal sebagai mantan jenderal yang terkenal aktif di posisi eksekutif. Beliau menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Nasional di Magelang dan lulus pada 1968. Ketika lulus, dia termasuk lulusan yang menerima sangkur perak. Agung pun langsung dibawa ke Pusat Pasukan Khusus atau Puspasi. Penugasan pertamanya berada di Kalimantan Barat. Waktu itu dia ditugaskan untuk melawan pasukan gerilyawan revolusioner Sarawak atau pasukan rakyat Kalimantan. Setelah itu dia pernah ditugaskan di Timur Timur melawan Fretilin, di Aceh melawan Gerakan Aceh Merdeka, dan di Papua melawan organisasi Papua Merdeka. Karir militernya masih berlanjut. Agung masuk ke dalam pergerakan intelijen dan Kopassus. 1973 Agung Gumelar menjabat sebagai staf Kopkamtib dan masuk di Badan Koordinasi Intelijen Negara. Dia bahkan pernah ditugaskan di Taiwan pada era 1970-an. Jadi jangan heran kalau doi fasih dalam berbahasa Mandarin. Kepiawaiannya dalam melaksanakan tugas membuat Agung berhasil naik jabatan pada 1987. Saat itu dia menjabat sebagai wakil Asintel Kopassus periode 1988 sampai 1990. Agung juga dipercaya untuk menjabat sebagai Asintel Kasdam Jaya periode 1991 hingga 1992. Setelah itu dia sempat dipindahkan sebagai wakil Asintel Kopassus periode 1987 sampai 1988. Lalu naik menjadi Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung pada periode 1992 hingga 1993. Dalam menjalankan tugasnya, Agung Gumelar dikenal sebagai seseorang yang suka melawan arus. Oleh karena itu, ia sering dimutasi ke berbagai daerah. Dia pun pernah menjabat sebagai Danrem Garuda Hitam di Lampung tahun 1992. Dan juga ditarik ke Jakarta, pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal sebagai Direktur A Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Setelah itu dia dijadikan Komandan Jenderal Kopassus sejak 1993 hingga 1994. Tahun 1993, Agung Gumelar yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus diberi tugas untuk menyelesaikan konflik di tubuh Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini telah mengadakan 2 kali kongres, tapi belum berhasil menyelesaikan konflik. Ketika menerima tugas ini, Agung mendapat kepastian bahwa ABRI tak keberatan jika Megawati memimpin partai berlambang kepala banteng ini. Waktu itu secara de facto Megawati telah terpilih dalam kongres luar biasa yang diadakan di Surabaya pada tanggal 2 hingga 6 Desember 1993. Putri Bung Karno ini berhasil mengungguli senior satu partainya, Budi Harjono yang kala itu merupakan anggota caretaker yang didukung oleh pemerintah. Tapi para caretaker menghilang tanpa menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI yang terpilih. Walau sudah mendapat jaminan bahwa ABRI tak keberatan dengan Megawati, Agung berpikir tetap harus mendapat konfirmasi dari Presiden Soeharto. Tapi dia tak bertanya langsung kepada penguasa Orde Baru ini. Agung lantas menghubungi putra Presiden Bambang Prihatmojo dan mendapat respon yang mengatakan bahwa Pak Harto tidak memiliki masalah jika Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Setelah itu Agung Gumelar mengontak Pangdam Jaya Majen TNI, AM Hendro Priyono, untuk mendapatkan pengamanan musyawarah nasional di Kemang tanggal 22 Desember 1993. Hendro memberi dukungan penuh dengan mengirim perwiranya, Kolonel Zaki Anwar Makarim. Selain itu, Agung berbicara dengan Megawati beserta para elit PDI lainnya yang terlibat konflik. Dari hasil pembicaraan ini,
Agum optimis kalau Megawati akan memimpin PDI secara definitif karena 90% pengurus partai memberi dukungan. Benar saja, Megawati meraih dukungan 256 dari 305 suara di cabang. Berkat suksesnya musyawarah nasional ini, Agum dan Hendro dianggap sebagai penyokong utama Megawati. Namun sayangnya, ada pihak yang cukup dominan di ABRI yang tak senang dengan keadaan ini. Orang dominan ini bukan hanya tak menyukai Megawati, tapi juga kepada Gus Dur dan Denny Murdani. Agum pun dilaporkan ke Pangap Faisal Tanjung dengan tuduhan bahwa Presiden Soeharto marah karena dia dianggap berada di balik terpilihnya Megawati. Jenderal Faisal pun mempercayai laporan ini dan tidak melakukan pengecekan ulang ke Presiden Soeharto. Oleh karena itu, Agum Gumelar dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Kopassus dan Direktur Aba dan Intelijen ABRI. Dia pun dimutasi menjadi Kepala Staf Kodam Bukit Barisan di Medan. Jabatan ini diembannya sampai tahun 1996. Setelah dimutasi ke Medan, Agum Gumelar ditarik kembali ke ibu kota dan menjadi staf ahli Panglima ABRI. Lalu pada pertengahan tahun 1996, dia ditunjuk menjadi Panglima Kodam Yurabuana di Makassar. Pangkatnya pun ikut naik menjadi Mayor Jenderal. Setelah Presiden Soeharto lengser, Agum kembali ke Jakarta. Dia menjadi Gubernur Lemhanas sejak tanggal 7 Mei 1998. Sebagai seorang jenderal, Agum adalah salah satu anggota Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi. Dia juga termasuk jenderal yang menyidang Prabowo Subianto tahun 1998 terkait kasus penculikan. Karir Agum Gumelar yang diprediksi mandek tak terbukti benar. Karir politiknya berlanjut dan bisa dikatakan cukup cemerlang. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Agum dipercaya membidangi sektor perhubungan dengan menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia untuk periode 1999 hingga 2001. Lalu bergeser menjadi Menteri Kementerian Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Indonesia. Hingga sempat menjadi Ketua Umum PSSI di tahun 1999 sampai 2003. Di era Kepresiden Jokowi, pria yang menjadi Jenderal Kehormatan TNI ini ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.